masuk ke UKM kita masih selamat, masih bisa. Tapi ketika kita sudah mulai ngomong korporat, karena kemarin kita udah pakai neraca, udah pakai arus kas, sudah ngomong segala Ya, macam investment gitu, karena kita udah masuk IDX juga di tahun 2022 kita masuk pasar bursa gitu ya. Tantangan berikutnya adalah organisasi yang semakin gemuk memilih orang yang tepat untuk sama-sama bangun. Karena transformasi ini yang sebenarnya sulit, Pak. Present to you. Muslim CEOs Talk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di program yang baru ya dari Zara Consulting, Muslim CEO Talks. Alhamdulillah hari ini episode yang kedua. Kemarin dihadiri oleh Pak Didi Kamal, beliau Presiden Direktur dari PT Nasta Global Utama. Dan hari ini kita dengan tamu juga spesial ya dari Bali, Pak Ari Editya sebagai CEO Fruta Gelato. Jadi insya Allah program ini kita hadirkan, semoga Allah mudahkan setiap bulan satu kali ya, untuk kita semua bisa mendapatkan inspirasi ya dari pengusaha muslim atau para CEO di Indonesia. Ya, saya sapa dulu nih Pak Ari. Pak Ari, sehat ya Pak? Agak radang ya. Masih di mute Pak ininya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, cuma kurang Ya. sehat tadi. Iya. La ba'sa insyaallah, masyaallah. Siap. Baik. Langsung saya tanya-tanya aja ya. Pak Ari, baik. Jadi menarik ya, ini bisnisnya. Tadi saya sempat ngobrol sebelum live. Bisnis Pak Ari Aditya itu gelato ya, dengan brand Fruta ya Pak. Betul. Ya, Betul. di Denpasar ya. Jadi Ya. mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, apa itu Fruta Gelato, apa itu gelato tadi ya. Saya sempat tanya. Silakan Pak. Insyaallah. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Terima kasih karena waktu yang sudah diberikan sehingga saya akhirnya bisa hadir di sini gitu ya. Mudah-mudahan bisa menyapa teman-teman semua dan bisa menginspirasi sedikit cerita mengenai bagaimana kami dulu memulai, bagaimana kami tumbuh sampai saat ini gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana kita mulai dulu, memang kita mulai dari zamannya orang tertidur. Justru orang tidur, kita bangun. Kenapa? Karena waktu itu pandemi. Awal mulanya adalah di tahun 2020, yang pada saat itu pasar betul-betul tertidur. Tidak ada satupun orang di jalan, tidak ada satupun pergerakan yang signifikan karena semuanya diharapkan masuk di rumah. Tapi kita memberanikan diri karena pada saat itu, well you got to live, ya kan? You got to live, you got to, harus carry on gitu ya. Nggak bisa kita diam aja begitu, nerima bahwa ini, dan kita harus tetap beli bahan baku, beli segala macam, nggak bisa kita. So dengan segala macam keterbatasan yang kita miliki pada saat itu, kita coba untuk memulai gitu ya. Dan pada saat itu sebenarnya kalau di flashback lagi lebih ke belakang, di tahun 2019 kita sudah mulai riset. Jadi riset, kenapa sih kok orang di Bali itu makan gelato sampai ngantri panjang sekali, kayak ngantri ransum. Ini ada apa ya kok sampai sepanjang ini? Ilalah pada saat itu ada peneliti dari IPB Bogor menawarkan formula buat gelato halal. Tapi pada saat itu saya belum tertarik karena saya masih menjalankan usaha yang lain gitu. Yang sekarang pun juga sudah tidur. Itu saja. Jadi kalau ditanya pada saat itu ada yang mau nggak menjalani ini, karena kita begitu tahu, wah ini berat nih karena gelato ini mesinnya segala macam. Tapi dengan keyakinan penuh pada saat itu 2019 Desember kita mulai jalani, dan ternyata sebaliknya gitu ya. Memang pasarnya itu masih ada. Jadi kita memang konsepnya tadinya mau konsep seperti orang-orang lainnya yang membangun outlet. Tapi OGS-nya kita mulai menghitung segala macam, kita perlu siapin nih. Ilalah pemerintah di bulan Maret kalau nggak salah itu mulai ngasih tahu ada virus nih yang sudah sampai di dataran Singapura, yang kalau misalnya tidak dicegah maka akan masuk ke Jakarta. Gak lama kemudian gongnya jadi. Gak lama kemudian PPKM. Dana yang tadinya kita mau alokasikan untuk beli ruko, sewa ruko gitu ya, toko kecil lah gitu ya, itu malah kita pikir, aduh ini mesti pivot, ini nggak bisa nih karena udah beli mesin, udah ngelakuin riset. Jadi kalau dibilang buang waktu ya,
ya jadi sayang gitu ya. Akhirnya di situ kita mulai pivot, kita mulai berpikir untuk ya sudah kalau emang begini caranya, kita jual ke reseller-reseller. Hmm. Atau pada saat itu yang mudahnya adalah teman-teman sekitar, tetangga. Artinya kalau jualannya adalah di ring A1-nya dulu gitu. Jadi ring A1-nya Ya. semua founder pada saat itu kita jualan gitu. Ternyata ketika kita melakukan door to door service itu justru responnya luar biasa. Mungkin karena mereka juga mikirnya gue di rumah doang bosen nih mau ngapain gitu ya. Ya. Sehingga akhirnya dengan adanya delivery service kita pada saat itu membantu mereka, oh ya gak apa-apa deh gue ngorder sama lu deh gitu. Jadi ngorder melalui online. Jadi kita Hmm. waktu itu memulai dari online dan Ya. tetangga-tetangga sekitar. Dari tetangga-tetangga sekitar, teman-teman sekitar habis itu resto-resto atau toko-toko sekitar yang kita punya kenalan. Akhirnya kita buat portfolio, semakin kuat portfolionya karena kita Masya. masukkan ini kita masukin harusnya orang-orang yang sudah kita kenal dan portfolionya bagus. Ya, waktu itu kalau misalkan tahu Abu Nawas, Ya. ya, Abu Nawas Resto adalah salah satu yang pertama membantu kita dan sampai sekarang masih juga jadi klien kita ya. Dan kita Alhamdulillah. dengan mereka gitu ya. Jadi punya portfolio kuat, dari portfolio kuat itu kita jual ke orang. Kita Hmm. tunjukin ke orang bahwa ini produk gue udah dipakai nih gitu. Jadi cara jalannya begitu. Dari sudah Ya. mulai banyak orang pakai, viralitasnya dimanfaatkan. Habis itu domino efeknya adalah yang saya pakai domino efek dari saya punya orang kuat nih satu nih. Siapa nih? Abu Nawas nih. Sehingga saya punya portfolio kuat untuk saya tekan pasar gitu. Jadi awal mulanya sih salah satunya itu yang buat kita men-trigger karena kok gelato itu kalau datang di Bali di beberapa titik itu antrinya luar biasa panjang dan jimun gitu ya. Saya bilang ini pasti ada sesuatunya gitu ya. Tapi melihat concernnya adalah nggak ada yang halal. Nah, itu. Masya Allah. Jadi dari concern itulah jadi gabungan gitu ya. Eskalasinya jadi bergabungan karena halal adalah menjadi backbone-nya. Lantas satunya adalah si produknya yang memang diminati di daerah turis. Jadi ini Ya. dua concern yang menurut kita menjadi trigger awal kita membangun Duta Gelato gitu. Ya. Berarti untuk masuk ke pasar kan sudah ada nih gelato-gelato yang lain, Pak. Itu apa yang dilakukan, Pak? Strateginya. Ya, Selain halal ya, benar-benar pembedanya gitu ya. iya, betul. Jadi bahasanya kalau kita dulu gitu ya Hmm. membahasakan dan sampai sekarang pun kita kita kembangkan gitu ya. Dulu itu kita ceritanya gini, kalau yang lain pakai payung hitam dengan ngomong Hmm. premium, dengan ngomong asli lah atau segala macam itu memang sudah seharusnya gitu ya. Ya. Dan mereka itu udah jadi top of mind. Kalau kita ngomong yang sama dengan itu, Betul. jadi kita ngomong premium juga, kita ngomong asli juga dari buah asli lah dari ya, jadi fiturnya aja yang diomongin tapi bukan behaviornya. Nah, pada Ya. saat itu yang belum ada adalah orang-orang yang datang ke sini itu banyak muslim dan rata-rata Hmm. pengunjungnya muslim ya. Makanya halal itu menjadi salah satu koneksi terkuat. Yang kedua adalah kita ngomongin locally source. Jadi Hmm. tagline kita itu ya ada sekarang kita punya tagline baru lagi. Jadi source locally, bless globally. Kayak gelato halal pertama. Hmm. Sekarang kita pakai source locally, bless globally. Karena kita kepengen global gitu ya. Karena kemarin dengan Masya Allah. kita diundang ke Italia juga oleh salah satu event di luar sana, kita ngerasa, oh ternyata industrinya begitu besar gitu ya. Dan ketika kita Hmm. melihat compound annual growth revenue dari es krim gitu ya di Indonesia, pertumbuhannya luar biasa signifikan bisa sampai angka pertumbuhannya 6-7%. Saya bilang, wah ini tinggi saya bilang. Hmm. Nah, akhirnya dari situ juga kita ngerasa bahwa ya semakin ke sini kita ngerasa pembeda yang paling kuat adalah kalau dari kita itu salah satunya adalah halal chain yang kita punya. Terus yang kedua adalah locally sourced. Kalau ada tambahan itu adalah sustainability yang kita pakai di cup-cup yang kita punya itu Hmm. ramah lingkungan. Jadi Duta Gelato ini bukan bentuknya, bukan outlet yang sebenarnya di virtual backgroundnya Pak Bukan, Hari ya, bukan ya. Dia bukan. apa jualannya berarti dalam bentuk packaging besar Cup, atau gimana? ya.
dalam packaging besar. Jadi ada yang dalam packaging kecil, ada yang dalam packaging menengah, sampai yang industrial gitu. Jadi Oh, kalau packaging misalnya kecilnya apa bentuknya? Cup. cup-cup kecil. Jadi biasanya kalau Oh, misalnya orang yang mau gitu ya, mereka nanti akan hmm, dapat freezer, bukan dapat, mereka akan kita fasilitasi dengan freezer, tapi dengan target tentunya ya. Freezer. hmm. Nanti kita taruh display untuk cup-cup itu di sana gitu loh, supaya orang bisa ngelihat Oh, siap, 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 siap. gitu. Kalau cara Jadi jualannya kayak es krim ya berarti ya, kayak yang es krim saat ini iya, distribusi ya. cuman bedanya kalau ice cream mereka menyasar pasar-pasar menengah bawah. Kalau kita Ya, iya, iya. menengah ke atas gitu ya, dengan nilai tertentu. Jadi kita nggak mungkin masukkan ke eh, toko-toko convenience store pun kita masih berpikir keras. Kalaupun mau kita bikin brand baru lagi nantinya gitu ya. Tapi Iya, saat iya, ini iya. kita belum terpikir untuk sana, lebih dominan untuk menekan pasar Kuta karena saya pikir ini industrinya besar gitu. Masya Allah. Baik, baik. Memang kalau kita lihat sendiri ya, memang gelato ini kan masih belum apa ya, familiar mungkin Pak ya. Di Betul. target marketnya apa sih sebenarnya di Fruta Gelato ini target market yang secara umur lah Pak? Perempuan kan, laki-laki kan? Ya, kalau di target market memang kita dari 18 sampai 35 rata-rata ya. Kalau Hmm, misalnya dari hmm. survei yang kita lakukan 18 sampai 35. Namun yang banyak mengkonsumsi dari 24 sampai ke 35 dan rata-rata Hmm. wanita Nah, oke. gitu. Iya, Iya. iya. Berarti bagaimana apa mau meyakinkan ya Hmm. pasarnya ini, atau dia punya pasar sendiri atau memang harus ada yang diakuisisi ya dari konsumsi es krim Ya, menuju konsumsi gelato gitu. sebenarnya kita Hmm, campaign yang lainnya kita bahas adalah mengenai kesehatan ya. Karena hmm, kita jauh lebih rendah lemaknya dibandingkan es krim dan hmm, bahan-bahan yang digunakan jauh lebih alami. Jadi contoh kalau hmm. es krim itu masih banyak preservatifnya. Kalau kita itu betul-betul buah gelondongan yang kita pakai. Jadi buahnya itu memang betul-betul kita Oh, potong, kita iya, jadikan iya, bubur gitu. Jadi kalau kurma gitu ya, contoh misalnya gelato iya, kurma, kurmanya betul-betul kita kupas, kita kasih. iya, iya. Jadi bukannya yang preservatif atau perasa gitu ya, tepung terus dikasih rasa, bukan. Oh, Masya Allah. Baik, baik. Oke, berarti kendala terbesarnya apa Pak saat ini untuk bisnis gelato di Fruta Gelato nih? Sempat Kalau putus ya? Putus. ditanya kendala, ya betul. Halo, bisa mendengar Ya, suara saya? udah. Ya, jadi kalau ditanya kendala terbesar adalah memang transporting gitu ya. Kalau misalnya keluar gitu ya. Oh, Kalau dalam bisnis kita ya, karena kita iya, mensuplai iya. sampai ke Jakarta, sampai ke Kalimantan itu paling paling besar karena membutuhkan cost yang cukup tinggi handlingnya. Tapi kalau Oh, misalkan terhadap pasar, sebenarnya pasarnya itu sudah kenal sama es krim. Jadi penjabarannya tidak terlalu sulit. Hanya saja yang membuat mereka ragu untuk ngebeli adalah sama es krim. Mendingan hmm, gue beli es krim ini dibanding beli ini. Nah, ketika orang memilih seperti itu, maka kita masuk dengan cerita kita yang tadi bahwa kita rendah lemak. Nanti baru dari situ akan masuk niche marketnya tuh. Oh, berarti yang mau hmm. rendah lemak terus yang itu baru dia akan masuk. Oh, kalau mau beli itu ya gelato. Karena kalau misalnya es krim itu selain dia quotes and quotes gitu ya, kurang bahan alaminya atau tidak sehat gitu ya. Quotes and Ya, quotes ya sekali lagi. Kalau di kita susunya susu fresh milk ya. Jadi susu yang betul-betul kalau kita beli hari ini harus habis dalam 2 sampai 3 pekan. Karena kalau lebih dari itu susunya basi. ya. Terus bahan-bahan dan buah-buahnya juga asli. Sehingga itu nilainya. Dan itu yang kita campaignin dari belakang. Artinya kalau dari belakang tuh untuk nunjukin bahwa orang tahu bahwa fruta itu memang salah satunya ya bahannya atau gelato itu Hmm. adalah bahannya dibandingkan ice cream. Makanya tagline utama kita ya gitu ya. Not ice cream, it's gelato. Berarti kalau untuk menyelesaikan permasalahan transportasi tadi, itu Ya, seperti apa, Pak? Apakah harus dikirim dengan harus minimum pemesanan atau gimana? ya. Saat ini kalau kita karena kita model bisnis kita adalah B2B gitu ya. Karena model Hmm? bisnis kita B2B, sehingga kalau B2B itu mau tidak mau mensuplai kan ya, mensuplai hotel-hotel, restoran, kafe. Jadi mereka Ya. sudah tahu minimum quantity yang mereka order. Namun kalau orang Hmm. mau beli secara retail,
bisa seperti toko-toko di belakang seperti ini. Yang kita punya ada, cuman mungkin kita belum mengkonsentrasikan model bisnis kita ke yang seperti itu. Kalaupun ada, kita punya beberapa titik gitu ya. Cuma memang konsentrasi kita lebih kepada B2B model. Begitu. Oke. Itu ngirimnya Jadi harus pakai ini betul. apa namanya? Truk Dingin. frozen itu. Pendingin ya? Ya. Oh, ya. Oke, baik. Oke, itu mensiasati kalau harga seperti apa, Pak? Ya. Supaya harganya strateginya sama atau gimana? Harga sama atau? Kalau itu tadi sebenarnya tinggal kampanyenya ya. Jadi saya selalu menganalogikan BMW dan Mercy. Dua-duanya sama-sama mobil roda 4, dua-duanya juga premium, tapi kok punya pasar masing-masing. Ya. Ya, itu kalau dari saya yang membedakan adalah kampanyenya. Yang satu cerita nyamannya duduk di belakang, yang satu cerita enaknya ngendarain. Nah, sama. Makanya cerita kita bangun adalah Not Ice Cream It's Gelato. Jadi nunjukin dari situ aja tagline-nya sudah kita pantengin tuh kalau di belakang dibaca tuh. Itu Not Ice Cream It's Gelato. Jadi udah nunjukin bahwa kita bukan dia. Satu. Jadi ya harusnya secara psikologis mereka juga kok bukan es krim sih, karena waktu itu media Indonesia atau bisnis media gitu ya datang itu cuma gara-gara ngeliat Not Ice Cream It's Gelato beneran kan gelato es krim datang sampai menginterview kita gitu di sana gitu. Jadi samperin gitu. Itu salah satunya cerita-cerita itu yang kita bangun, yang kalau dibilang dalam bahasa marketing atau pemasarannya itu brandingnya gitu. Jadi memang cerita brandingnya yang kita jalanin gitu loh. Karena kalau ditanya ya orang pasti masih comparisonnya kepada mending-mendingnya gitu ya. Mending beli ini. Maka untuk menguatkan strateginya adalah ya kita menceritakan di luar dari bahannya ya seperti itu. Ya, apakah di setiap daerah harganya jualnya sama, Pak? Apa beda-beda? Kalau ditanya setiap daerah, bahkan di tempat sini pun, kalau B2B ya, quotes and quotes sekali lagi karena kita B2B gitu ya, karena sudah masuk ke tempatnya mereka yang punya domain, mereka yang lebih tahu. Jadi kalau ditanya berapa sih harganya, kalau di kita itu range-nya di 25 sampai 30 yang cup kecil. Tapi ada salah satu restoran yang menjual, dia bisa dijual sampai 50 sampai 40. Kenapa? Karena mereka ada es krim. Bukan, itu bukan es krim gelato. Tagline-nya jadi mereka begitu gitu, mengedukasi customer dan orang datang ke sana. Orang datang ke sana bukan karena kita, bukan karena Fruta Gelato, tapi karena restoran itu. Karena mereka mau makan di restoran itu. Maka ketika datang, mereka tahu harusnya restoran sudah tahu value-nya berapa untuk yang seperti ini. Sehingga ketika orang datang ya dia belinya sesuai dengan marketnya mereka. Kalau ditanya harganya, maka bervariasi. Gitu. Jadi tergantung restorannya dan tergantung bagaimana menyajikan. Sekarang bayangkan kita sudah masuk di Bulgari, ya. Kita sudah masuk di Bulgari. Bapak makan di kedai kita itu mungkin 25.000. Tapi duduk di restoran Bulgari yang sama, rasanya itu akan berubah drastis. Bisa 70 mungkin di sana. Gitu. Jadi range harga itu tergantung dari restorannya, dari bagaimana mereka menyajikan. Berarti white label ya? Hanya white label. Oke. Siap. Masya Allah. Oke, tadi mulainya kan di pandemi ya. Dan banyak juga tadi sampaikan Pak Ari itu bisnis lagi tidur semua ya. Apalagi pariwisata, ya, restoran pastinya. Nah itu apakah ada kondisi yang lebih menantang Pak setelah pandemi atau karena sudah mengalami kondisi itu tiba-tiba setelah pandemi pun lebih mudah karena kita sudah pernah mengalami yang lebih sulit? Atau ada lagi di tahun-tahun tersulit setelah pandemi? Sebenarnya kalau ditanya tiap tahun pasti ada uniknya, ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Tiap tahun pasti akan ada tantangannya. Memang kalau ditanya titik terendahnya kapan, pas pandemi itu titik terendah. Karena orang betul-betul, tapi di situ juga kita melihat sisi lain. Sisi lain yang kita rasa kalau kita bisa memanfaatkan tidurnya pasar, seharusnya kita jadi champion. Dan alhamdulillah waktu itu terbukti. Tapi berikutnya tantangannya adalah sekarang ini adalah ketika kita mulai scale up, kita mulai lebih besar lagi,
organisasi. Tantangan kita adalah organisasi. Dengan yang Oke. tadinya kita ngerasa gini, dulu ketika kita mau bekerja gitu ya, ngerekrut orang-orang gitu, cuman ngomong, mau nggak kerja sama gue? Mau nggak kerja sama gue? Hmm. Hmm. Tipikalnya UMKM, Iya. pasar mikro, begitu ya. Masuk ke UKM kita masih selamat, masih bisa. Tapi ketika kita sudah mulai ngomong korporat, karena kemarin kita sudah udah ngomongnya, udah pakai neraca, udah pakai arus kas, sudah ngomong segala Iya. macam investment gitu, karena kita udah masuk IDX juga di tahun 2022 kita masuk pasar bursa gitu ya, walaupun mungkin masih SCF. Tapi dari situ tantangan berikutnya adalah organisasi yang semakin gemuk, Hmm. sehingga mulai harus udah bukan lagi cerita mengenai lu bisa kerja apa mau kerja apa. Iya. Jadi jadi tantangan terberatnya sekarang adalah memilih orang yang tepat untuk sama-sama bangun ceritanya. Karena Hmm. transformasi ini yang sebenarnya sulit, Pak. Iya. Iya. Jadi itu yang kadang-kadang mengubah dari UMKM ke UKM, kita alhamdulillah Allah berikan bismillah ya, dengan izin Allah sekali lagi kita bisa. Nah sekarang dari UMKM ke fase korporasi. Nah ini yang Hmm. menjadi challenge terbesar buat kita saat ini. Kalau misalnya ditanya Masya Allah. titik terendah ya salah satunya ini. Kalau ditanya revenue, kalau katanya salah satu mentor bisnis kita, regular basis revenue-nya kita udah tahu. Jadi Hmm. sebenarnya udah bisa generate. Cuman untuk naikin lagi berarti eskalasinya biayanya yang perlu kita naikin lagi. Nah, itu yang saat ini kita menjadi challenge terbesar yang kita masih terus pelajari, dan semoga Allah mudahkan lah gitu aja. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Berarti total leader sekarang ada berapa di Ruta Gelato? Apa ya tuh Pak? Leadernya? Selevel SVP, Leader manager, direktur, totalnya ada berapa? hanya berempat. Hanya Oh, berempat. berempat. Ya. Oh, Masya Allah. Itu direktur semua atau? Jadi ya posisinya masih founder semua. Oh, oke. Belum Ya, ada middle masih di management ya? C-level. Kita masih menganggap middle management itu di level supervisory, karena size yang kita miliki saat ini, kalau ditanya sudah sanggup atau belum, sudah kita. Makanya kita mau melakukan transformasi ini. Tapi nggak bisa langsung Hmm. gini. Pola keuangan itu kan kadang-kadang kalau misalkan kita nggak hati-hati gitu ya, Iya. itu kan kayak balon ya. Keuangan kan kalau Hmm. ditekan yang di sini belembung ya sebelah sini, ditekan di sini Betul. belembung yang di belah atas. Ya, jadi mesti begitu. Betul, 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 betul. Sehingga kita harus hati-hati. Sehingga Iya. pemanfaatan ketika kita mau, maka saya ngambil tahapan ini. Tahapannya pertama supervisor dulu ketika waktu UKM, waktu masih di SME atau small medium enterprise. Sekarang mau Iya. masuk ke sekarang mau masuk ke korporasi, maka mulai kita cari asisten manajer dulu. Nggak langsung ke Hmm. manajernya, tapi asisten Siap. manajer dulu. Nanti setelah itu mungkin kalau bisa kita, oh kayaknya kemampuan dia sudah, dan kita nurturing bareng sama kita dengan cerita yang kita miliki, size perusahaan juga semakin besar, maka mungkin baru, dan pada saat itu kita mulai hiring manajer-manajer. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Terus visi ke depan apa, Pak? Untuk Ruta Gelato ini? Selain go Iya, global tadi sudah sebutin ya. iya, Stepnya, itu stepnya saat, seperti apa sih go global itu? Yang sekarang lagi ya dipersiapin? sekarang salah satu yang kita lakukan mungkin salah satunya kemarin ya, pemberitaan-pemberitaan juga kita sudah masukkan di nasional-nasional gitu ya. Udah Hmm. gitu penekanan pasar terutama, karena no matter how juga pengembangan itu eskalasinya butuh dari pasar, sehingga yang dilakukan saat ini itu kita mengenalkan produk-produk kita bukan hanya itu saja, tapi kita Hmm. mengembangkan. Jadi yang tadinya kita cuma punya gelato saja, sekarang kita punya premix. Jadi orang Oke. yang punya usaha gelato atau punya coffee shop yang punya mesin gelato, mereka sudah bisa ngebangun sendiri gitu loh. Jadi pengembangannya adalah salah satunya produk, untuk menjadi global itu produk. Kenapa? Karena produk yang kering inilah kita bisa transfer, kita bisa kirim. Kenapa? Oke. Kalau kalau gelato sulit untuk dikirimnya ke sana, Ya, ya, ya. namun kalau ini saya bisa kirim ke sana karena produknya kering. Nah, gitu. Betul. Jadi ada beberapa produk kering juga yang kita miliki saat ini, yang itu sudah dipakai oleh beberapa hotel di Bali. Gitu. Jadi salah satu step yang kita lakukan adalah pengembangan produk, ya. Setelah itu pengembangan brand untuk menambah lagi entitas yang kita miliki, dari yang tadi hanya Bruta Gelato sekarang ada full blend. Ke depan insya Allah ada salah satu restoran juga yang
kita sudah canangkan gitu ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa terwujud. Itu juga jadi salah satunya untuk menunjukin bahwa eksistensi kita lebih kuat lagi. Nah, kalau lebih global, memang salah satunya premix ini sih yang jadi kuncinya karena dulu ketika kami memulai di awal pun itu kita ngambil premix dari Italia ya, Oh, tentu yang oke. dengan sertifikasi halal ya. Nah, ini Mhm, sama mhm. seperti itu. Jadi kita punya produk ini, maka nanti kita akan sertifikasi. Setelah itu nanti akan mulai kita pasarkan. Tapi kalau misalkan dalam konsumsi yang dekat-dekat sini, itu kayak hotel lain itu mereka belum butuh seperti itu. Sehingga kita masih masih mencoba dengan mereka untuk mereka paham bahwa kita juga punya nih yang produk lokal. Instead of you guys buying from Italy, you can buy Mhm. actually from local gitu loh. Masya Allah. Oke. Berarti itu solusi untuk yang global ya? Maksudnya lebih mudah Betul, pengiriman, biaya lebih rendah setuju. gitu ya? Masya Ya. Allah. Itu pengembangannya mau dimulai tahun berapa Pak? Untuk di yang ekspor ya? Ekspor berarti Eh, ya? Sebenarnya kalau ditanya mau mulai dari kapan, produknya sudah ada dari tahun lalu. Tapi Mhm. kalau penekanan terhadap pasar globalnya, kemarin kita baru aja dapat undangan dari mudah-mudahan undangan dari salah satu apa sebutannya bisnis mentor juga gitu ya untuk buka di luar gitu ya. Mereka lagi mempelajari Ya. proposal yang kita punya sehingga nanti kalau memang iya ya kita mungkin akan melakukan surveinya ke sana gitu loh. Jadi salah satunya sih Hmm. itu. Itu buka outlet atau hanya Iya, lebih tepatnya buka outlet gitu. nah, siap siap Ya, siap, siap. outlet. Masya Allah. Jadi nanti akan ada outlet Suta Gelato plus sama brand yang baru tadi. Brand baru tadi Premik ya? Oh Ya bukan. premixnya dan satu lagi restoran. Ya, restoran. Oh restoran, ya ya ya. Saya Ya, sempat lihat tapi di LinkedIn ya. eh, restorannya Hmm. itu sebenarnya adalah apa ya? Hero produknya tetap gelato. Cuman ada cerita Hmm. more-nya gitu ya, lebihnya. Jadi value lebihnya Hmm. adalah tadi ingin menangkap orang-orang yang makan dessert. Karena orang Indonesia itu belum seperti di luar sana gitu ya, keluar rumah, aku pengen Hmm. cari toko es krim. Enggak, Ya. belum. Jadi mereka masih makan dulu, baru dia makan es krimnya. Sehingga Hmm. itu kita siapin gitu. Tapi ceritanya cerita gelato. Ceritanya cerita gelato Oke oke oke. yang kita ramu, namun ada di sana lebihnya. Nah, makanan Italinya gitu ya. Jadi kayak misalkan Hmm. contoh yang paling mudah ada kayak risotto gitu ya. Hmm. Terus ada pasta yang kayak gitu-gitu yang kita mau sajikan. Adapun nanti menunya seperti apa, saat ini kita masih rancang semuanya. Oh, oke, oke. Oh berarti belum buka ya Mudah-mudahan di Pak? tahun ini. Mudah-mudahan di tahun ini. Kita Oh tahun kita ini, Masya kita Allah. lagi Di Denpasar ya, kita di lagi Bali. sebenarnya seharusnya either di Jakarta atau di daerah luar yang tadi saya bilang di Oh, luar oke oke. Indonesia tadi. Oke oke, Jadi Masya Allah. mudah-mudahan dimudahkan. Nanti kalau misalkan Amin amin ada amin. yang berkunjung sana, Iya ya. Pernah tahu Toko Un nggak Pak di Malang? Toko Un. tahu di Iya, alun-alun. iya. Mungkin kayak gitu kali konsepnya ya. Itu kan orang nyari es krim, makan es krim itu. Betul, itu orang Belanda. Ah ya Ya, betul. jadi kebetulan orang tua dulu terakhir tugas di Malang, sehingga kalau Oh Lebaran itu iya. datangnya bolak-baliknya ke Malang. Oke, cerita Mm-mm. mengenai toko Un sendiri, Iya, sebenarnya itu es krim yang dibuat manual lah gitu ya, pakai betul betul. hand tangan dan segala macam. Memang mahalnya di Mm. situ ceritanya. Mm. Kok orang masih tetap datang, ya itu value-nya adalah cerita klasiknya mereka bahwa ini es krim dari Mm-mm. zaman dulu, sehingga orang pengen tahu Iya, curiosity-nya iya. tinggi gitu. Udah gitu di tengah kota itu jadi betul-betul tempat apa ya? eh, Kalau dibilang tempat bukan cagar alam lah. Jadi karena udah dari dulu gitu ya Iya, bersebelahan sama betul. gereja dan segala macam. Sehingga sama orang Malang juga anggapnya ini heritage gitu ya. Peninggalan plus Betul. sekarang ditambah dibikin modelnya kayak Jogja ya sama wali kotanya yang terbaru ya. Jadi kayu tangan tuh udah benar-benar beda. Nah, kalau Betul. misalkan ditanya kayak begitukah konsep kita?
Betul, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti toko Un, cuma bedanya kalau toko Un masih ngomong masalah es krim, kalau kita ngomongin gelato. Nah, gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Baik, apa yang apa namanya tidak tersurat lah ya yang dari founder-foundernya ini untuk eh, mempertahankan perusahaan ini Pak. Visinya atau Ah, cita-citanya yang mendasari ya. ya, kalau ditanya apa yang mendasari kita, salah satunya dulu adalah kami ini pekerja profesional dulu gitu ya. Oh, Atas oke. artinya ketika kami mulai memutuskan untuk paham Hmm. dengan agama gitu ya, mulai kita Hmm. mengambil langkah itu Hmm. banyak penolakan karena jujur saja tampilan berubah gitu ya. Banyak Iya. orang yang resisten dengan itu gitu. Maka kami dirikan ini gitu, supaya teman-teman juga yang uh, 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 Muslim lainnya ketika mereka mau bergabung, mereka nggak perlu ragu-ragu lagi. Bahkan Hmm. sebaliknya di sini, kalau kamu nggak sholat, malah saya tanyain, kenapa? Malah saya Iya. tanyain, gitu loh. Sebaliknya dulu di kantor yang dulu sholat 10 menit aja, lama banget sholatnya. Ya elah, gitu kan? Iya Makanya betul. ini menjadi wadah sebenarnya buat Ya, ya. teman-teman Muslim Masya Allah. semua ketika mereka mau bekerja. Tapi ini bukan eksklusif. Ini bukan eksklusif. Kita justru memperkenalkan kepada mereka inklusivitas. Inklusivitas itu apa? Artinya orang-orang yang nonis pun ada yang bekerja dengan kita, ada. Oh, Tapi dengan gitu. syarat mereka harus kenal dengan kita. Mereka harus mentaati dengan kemauan yang kita miliki. Contoh, eh, kita tidak ingin ada musik, gitu ya. Ya, Iya. nggak ada, nggak Hmm. ada. Dalam kita nggak ada. Jadi, kalaupun mau dengerin sendiri aja. Caranya kayaknya pakai headset aja dengerin sendiri, bukan dengan kita. Iya, Itu iya. salah satunya gitu. Jadi, buat kami eh, rasanya kita pengen gini, berdakwah tidak harus di atas mimbar, Iya, bahkan di bermuamalah pun bisa menjadikan ladang buat kita berdakwah. Salah satunya seperti ini yang kita betul, lakukan. betul. Kita ingin menerima teman-teman. eh, saya tahu di luar sana banyak orang atau banyak akhwat-akhwat juga gitu yang kepengen untuk bekerja, yang sudah punya, yang sudah mulai menggunakan uh, syar'inya gitu ya. Kita Hmm. pisahin. Jadi mereka bisa bekerja gitu, tetap bisa bekerja. Dan teman-teman yang lain gitu ya, seperti kita gitu, ikhwannya gitu, ketika mereka merasa dan mereka mau bekerja dan profesional, ini tampilan semua itu ya udah aksesoris kitanya aja, tapi yang dibawa di sini adalah profesionalisme. Betul. When you step into this door, then you know exactly the rules of being professional. That's it. Iya, Nothing more, nothing less. Itu aja. Yang lebih cuman ada tambahan syariat, sama mungkin tambahan-tambahan lainnya adalah contoh kalau hari Sabtu kita ada kajian rutin untuk teman-teman juga bisa tahu, alhamdulillah. untuk bisa tahu juga bahwa ya selain materi sehari-hari gitu ya, artinya meeting lah segala Hmm. macam gitu ya, ada juga pembelajaran buat rohani kita gitu lah. Ya, setiap Sabtu yang kita jalanin. Nah, itu salah satunya yang kita, dan itu visi kita salah satunya kenapa kita pengen mendirikan ini. Kita pengen menjadi Muslim yang profesional yang dilihat sana, supaya betul-betul bisa berdiri. Nah, kita tunjukin alhamdulillah. Bismillah dengan izin Alhamdulillah. Allah sekali lagi diundang ke IDX, terus kemarin juga diundang ke Italy, terus terakhir yang baru kita diundang adalah ke salah satu mega farm di Indonesia, itu di Greenfield kita diundang gitu. Dan Ya, mereka udah tidak melihat lagi tampilan kita, melihat betul-betul profesionalisme kita. Begitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bagian dari dakwah juga ya Pak? Betul. Dakwah nggak Iya, harus berada di atas mimbar. betul, betul. Betul, betul. Masya Allah. Ya, sama sih. Jadi visi kami juga di Jada Consulting, apa ya, pengen ya para pengusaha muslim, teman-teman profesional muslim itu ya mengedepankan profesionalitas itu kan, bukan Ya, betul. hanya Dengan standar nafanahi. syariah. Ya, ya.
Ya Ya, kan, karena karena itu standar banyak syar'i itu ya, betul betul. Betul betul. itu Karena Mas standar Bas. syar'i memang harusnya sebagai minimum ya, minimum requirement. Ya, Baru nanti standar profesionalnya adalah maksimum requirement-nya gitu kan. Kalau minimum ya, ya memang harus dipenuhi, memang harus begitu kan gitu ya Pak ya. ya. Masya Allah luar biasa ya. Nah, jadi kalau Perhutanan ini berarti juga akan menangkap peluang di pertumbuhan pasar global ya, Pak, halal market global itu ya. Iya, eh, Wonder. itu 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 merupakan cita-cita terbesar mungkin ya. Akhirnya nanti Hmm. suatu saat orang melihat dan betul-betul melihat bahwa ini brand dari dapur loh. Ini brand dari Ya. dapur, betul-betul diciptain dari dapur, bukan dari modal besar, betul-betul dari modal cuman tiket 2 juta doang. Terus sekarang Hmm. nilainya udah seperti ini gitu. Jadi kita pengen tunjukin keluar, bukan maksudnya Hmm. mau nunjukin apanya gitu, tapi pengen nunjukin bahwa ada loh Hmm. muslim profesional yang bisa, Iya. yang tampilannya seperti yang dulu. Kalian pikir tampilan kita ini adalah sebaliknya? Karena kita pengen Iya. berdiri di luar sana, pengen nunjukin bahwa bisa loh orang-orang profesional kayak kita ini kerja lagi, nunjukin profesionalisme lagi, dan tidak meninggalkan yang utama. Gitu. Karena Masya Allah. dari investor kita gitu ya, dari pembimbing kita, ustadz kita, itu ngasih Hmm. taunya adalah carilah keberkahan sehingga keuntungannya datang. Bukan cari keuntungan sehingga mengharapkan keberkahan. Masya Allah. Masya Allah. Ini pelajaran penting ini. Cari keberkahan sehingga untungnya datang sekarang cari keberkahan. Ya Sehingga betul. mengharapkan keberkahan ya, Masya Allah. Harusnya dibalik ya. Fondasi Harusnya muslim dibalik. apa mindsetnya itu Harusnya dulu. mencarinya keberkahan sehingga untungnya nanti datang Hmm. insya Allah. Tapi kalau Hmm. nyarinya untung, belum Hmm. tentu keberkahan datang. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Oke. Tapi pemain terbesar di dunia itu brand dari mana? Italia, Pak. Masih dari Eropa, lebih tepatnya Eropa ya. Ada Kalau Eropa. ditanya Oke. kalau ditanya Italia karena memang itu negara asal tuh, harusnya sudah pasti karena ketika kami jalan di Hmm. sana toko-toko kecil tuh banyak gitu dan itu udah jadi Hmm. makanan tradisional buat mereka sehingga Hmm. kalau buka toko di sana ya pasti orang mau datang gitu ya. Karena itu Iya. memang toko makanan tradisional mereka jadi udah nggak bisa dihindari memang banyak ketika kita ngeliat sana oh, yang kecil-kecil tuh banyak banyak gitu Tapi jadi itu. yang mengglobal ada. Nah, kalau ditanya yang mengglobal itu salah satunya saat ini ada di Amerika justru. Yang saya tahu Hmm. kita itu mengikuti konsep di Amerika. Kalau nanti Ya. mungkin sempat teman-teman gitu ya lihat itu ada namanya Talenti Gelato dari Amerika. Dia mau masuk ke Indonesia tuh, tapi nggak tahu Hmm. boleh apa enggak karena ada regulasi halal itu. Jadi Iya. itu juga yang membentengi kita gitu ya, sehingga yang seperti itu bisa nggak bukan bisa nggak masuk ya, tapi nggak menggrab semua pasar kita gitu ya. Jadi Iya. ya mungkin mereka akan membuat beberapa varian yang bisa masuk itu mungkin ceritanya I don't know. Tapi setahu saya Talenti Gelato itu yang sudah mengglobal jadi pasar Amerika tuh sudah tahu dengan dia dan bahkan beberapa pasar Eropa sudah tahu. Masya Allah. Ya. Tapi memang industri halal kan ribuan triliun ya Pak. Jadi kesempatan kita Ya, merangsak masuk salah satu dan mereka punya produk juga kan nggak halal ya. Berarti kekuatan perutan ya ya. untuk bisa segera mengejar kesenjangan kali Pak ya. Karena mungkin kalau yang Iya, talenti tadi sudah apa levelnya udah ya, karena sudah di berapa gitu sudah ya. di kalau nggak salah sudah dibeli oleh House of Brand tuh lupa saya namanya. Ini Lever. Masya Allah ya itu. Itu manajemennya yang Iya, keren itu Unilever itu ya kan. ya karena Ya. mereka mereka memang mengandalkan apa namanya House of Brand. Jadi brand-brand besar itu dibeli sama Iya mereka. iya iya iya. Memang Iya. memang cara berjualannya begitu, bukan jualan produk nih, Hmm, jual hmm, beli hmm, brand. hmm. Ya, berarti kan memang faktor utama di pengelolaan ya Pak ya. Maksudnya apa ya kayak makanan Italia ini kan banyak juga yang tadi Amerika yang mengembangkan kan pizza hut gitu kan pizza pizza lah ya pizza kemudian apa ya banyak sih makanan-makanan Italia itu yang malah yang menduniakan itu Amerika kan ya kan Iya, karena
faktor fasilah ya sunnatullahnya dia manajemennya bagus gitu kan Pak ya. Karena kalau Iya, sudah kasih kan di bidang manajemen nih, jadi kita bahasnya manajemen nih. iya, Jadi itu penting berarti kan faktor utama ya. Jadi talent ini juga kalau Unilever megang karena punya profesionalitas manajemen profesional, ya kemungkinan apa berhasil kan gitu ya. Karena banyak juga iya. brand-brand Unilever yang sudah mendunia gitu. Jadi Masya Allah, jadi faktornya utamanya juga bukan tentang produk gitu ya Pak. Bukan hanya tentang Ya, produk gitu. bukan hanya tentang produk manajemennya. Mm, Karena mereka mereka sampai bisa, ya artinya bukan produk itu aja ya. Mereka bisa mm, satu memanfaatkan produksinya mereka di Vietnam, di Tangerang gitu ya. mm, Tapi mm, manajemennya di Amerika. Kok bisa seluruh mm, dunia yang ngerasain ya kan kayak gitu ya. Yang mm, paling mm, mudah adalah mm. Apple. Itu menjadi benchmark Iya, hampir semua perusahaan gitu lah ya. iya, Itu iya. di Amerika tuh cuman cuman tempat marketing doang. Semuanya diproduksi di Vietnam. Iya, Ya kan nggak ada yang di itu di China. Nah itu artinya mereka bisa melakukan seperti itu harusnya sih itu. Ya itu kita lagi pelajarin. Masya Allah. Baik, dan resource kita di Indonesia seharusnya mendukung ya Pak. Food and beverage industri ya. Yang Kalau kayak di buah tadi kan banyak kita ya. ya Halo, Pak Ari? Mm-mm. Ini suaranya putus. Halo Pak Ari putus ya? halo Iya, udah Pak, udah masuk. halo. Tadi sempat sempat freeze. Halo, Oh ya. alah, afwan afwan. Siap, siap, siap. Oke, tadi Pak resource tentang kekayaan alam kita nih ya. Gimana Pak? Nah, Dari pandangan Pak Ari. karena kita negara tropis ya, harusnya Hmm, bahan-bahan masih aman. ya. Harusnya bahan-bahan masih aman. Tapi untuk produk-produk dairy dan segala macam gitu kayak susunya dan segala macam memang kalau yang terbaik itu Oh, masih yang punya dataran tinggi. Dan hmm, Indonesia dataran tingginya nggak terlalu banyak, nggak kayak di New Zealand atau di Eropa sana. Jadi kalau dairy memang mesti ya. mereka lebih tinggi gitu. Cuman Hmm, untuk sumber gitu ya, rasanya sih kita nggak kekurangan lah. Harusnya sih hmm. nggak kekurangan Indonesia gitu. Kecuali Masya Allah. mungkin di Saudi agak sulit mungkin kali ya. Tapi mereka pun ekspor kan. Ah ya, dari ya. Oh ya, Saudi itu ada Almarai itu yang gede, yang besar itu. Ya, Susunya ekspor. Susunya impor. Sur. setahu saya sih kemarin ketika saya di event itu eh, Saudi pertama kali masuk di event itu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah masuk. Jadi kenapa Hmm. Saudi tidak tiba-tiba masuk di situ? Kalau dari penyelenggara eventnya dan penyelenggara eksibisi itu mereka bilang banyak ekspor dairy produk dari Italia atau dari Europe ke daerah Saudi sana. Oh, Itu. ya, ya, ya. Masya Allah. Oke, oke. Baik, kembali ke market global Pak tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai pengusaha muslim menangkap peluang yang besar tadi ya ribuan triliun bahkan prediksinya kan di tahun 2030 itu 5.000 sekian triliun gitu ya. Sehingga Wah, sudah di riset langsung ya. kenapa? Sudah langsung di riset. Iya, kan ribuan triliun lah intinya ya. Kan Ya, kalau menurut pendek pengetahuan kami kan pengusaha muslim Indonesia khususnya kan belum banyak yang mengglobal gitu kan. Ya kan, belum 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 banyak. apa mengambil Belum banyak brand peran yang besar. keluar. Betul, ya Kalau itu kalau lebih apa yang tepatnya harus belum siapkan banyak Pak menurut brand. Pak? Mm, Kalau mm, dari kita sih ya itu. Indonesia itu masih menjual produk, bukan mm, menjual brand. Yang kita mm. pengen ciptain adalah saat ini adalah brand gitu ya. Kenapa? Karena Oke, brand itu akan jauh lebih mahal value-nya dibandingkan produk. oke, Produk itu oke, ya habis sudah ceritanya. Kalau brand itu berkelanjutan gitu ya. Contoh oke. dulu pernah ada, bisa aja kalau mau ngomongin Fruta Chips gitu. Karena berhubungan kita Iya. sudah punya hakinya gitu ya. Fruta Chips gitu. Hmm, hmm, Dan bisa aja dibuat seperti itu. Tapi artinya hmm, memang saat ini yang kekurangan dari Indonesia kalau menurut kami ya, hmm.
itu adalah brand. Karena Ah, orang oke. tahu di sana itu produk, Iya, iya, iya. bukan brand. Jadi sampai di sana tuh ya produk mentahannya aja. Mereka yang Iya, ngolah, habis itu dipindah lagi, iya, dijual lagi. iya, Sedangkan iya. sebaliknya, yang dari luar sana itu mereka menjualnya adalah brand ke kita. Sehingga Iya, iya. value-nya tinggi. Betul. Contoh paling mudah. Brown Buffalo, tahu Hmm? Brown Buffalo, Pak? Iya, Brown tuh. Buffalo yang dompet itu Iya, betul. teman saya yang memproduksi Oh, Masya Allah. di Jawa Timur. Mhm. Tapi dia nggak boleh reveal, cuma satu. Mereka punya NDA, tidak boleh di-reveal sampai nanti mau dikirim ke sana. Mau samplingnya atau apa, kalau misalnya nggak diputus sama mereka. Iya, iya, iya. Ya, itu Coba loh. kulitnya ngambil dari sini, dibawa ke Iya, sana, dibawa ke sana, cerita, dijual lagi ke sini, jual sini. entah tahu berapa kali Harganya. lipatnya. Bayangin aja Brown Buffalo sekarang berapa. Sedang Iya. mereka beli berapa. Ah, Mm-mm. itu yang sampai saat ini kita belum dapat. Kok bisa ya formulanya begitu? Ah, kenapa? Hmm. Itu cerita di balik itu semua yang dikuatin. Itu yang coba kita bangun. Makanya salah Alhamdulillah. satunya mungkin yang paling mudah gini ya, kalau ada teman-teman yang Hmm. ngedengerin, ya Iya. saat ini saya ngebangun cerita lagi gitu ya. Ceritanya tuh salah Iya, satunya ya di LinkedIn atau ya kita pun ketemunya di LinkedIn ya Pak ya. Di betul, betul. LinkedIn gitu atau di website kita bikin artikel-artikel semuanya. Itu ngebangun cerita sama seperti mereka Iya, gitu. Jadi literasi-literasi positif mengenai brand itu kita bangun dari situ. iya. Gitu. Itu Masya caranya Allah. salah satunya sih yang kita kerjain gitu. Ya, menarik sih. Jadi, the next level dari ekspor ya, Pak ya. Jadi nggak ekspor Betul. komoditi, kita Jangan harusnya ekspornya komoditi. pakai brand. Betul. Karena sampai Iya, saat ini kita masih betul, betul. komoditi yang kita jual. Iya, sepakat. Masya Allah. Jadi di Ajaran Santai juga lagi memperjuangkan itu, Pak. Jadi kita pengen itu perusahaan pengusaha Muslim Ayo, kalau emang kalau Indonesia. emang bisa, Iya. kalau emang bisa, ayo kita dengan senang hati membuka pintu gitu ya. Apalagi visinya sama gitu, menguatkan Mm-mm, mm-mm. Muslim bahwa kita berdakwah itu Iya, nggak harus di mimbar, namun betul. dengan menunjukkan seperti ini, terus kita bisa nunjukin ke mereka bahwa, kita nggak ninggalin syariat loh. Iya, Tetap iya. ngejalanin, tapi kita juga bisa ngejar yang kamu bilang revenue, Iya, bisa kita kejar gitu. betul, betul, betul. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau kami membaginya 3 level, Pak. Yang pertama, menuju global itu ekspor komoditi. Yang itu kita bilang sudah banyak lah yang membersamai gitu ya. Usaha Muslim termasuk. Nah, yang kedua, level yang kedua yang kami sedang juga ingin membersama itu beroperasional ya kan, beroperasional brandnya di negara lain gitu ya. Nah, baru yang ketiga kita mengakuisisi, Pak. Mengakuisisi perusahaan, ya sebagai Unilever ya, membeli Talenti apa namanya? Talenti tadi ya. Ya, Talenti. ya, talent itu tadi. Berarti kan level yang ketiga tuh untuk menuju global. Jadi kita pengennya Ya, yang mulai level 2 sampai level 3 tuh yang kita bersama yang menuju sana. Ya tentunya ya, dari awal memperbaiki manajemen ya betul, skala nasional dulu gitu kan. Baru kita bisa menambah luar negeri. Itu sih. betul, Masya sepakat Allah. kalau itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup ya. Pesan Silakan. dan harapan nih. Pesan dan harapan kepada pengusaha muslim di Indonesia apa Pak? Kalau pesannya ya tadi, eh, kita sebagai Muslim mendakwahkan satu ayat pun itu menjadi jariah kita, mudah-mudahan gitu ya. Dan Hmm, tidak harus selalu di atas mimbar, tapi dengan hmm, membangun usaha, terus kita menyelipkan nilai-nilai hmm, Islami kita gitu ya, itu hmm. merupakan jariah gitu. Apalagi kita bisa memberikan nafkah kepada keluarganya dan keluarganya Masya mendoakan, Allah. itu menjadi jariah buat kita. Harusnya bisa ngeliat itu. Terus Masya Allah. yang kedua mungkin pesannya adalah Muslim can be also a professional, and we believe that one day there will be one brand under Muslim, and we can be out there, being Insya international, Allah. being global, and Amin, stand amin. out for everyone, saying that yes, here we are. What do you want? Ya, gitu. Jadi Amin. kita Masya Allah. kita kita kepengen suatu saat nanti ada di level itu. Amin. Cerita-cerita boleh setinggi langit gitu ya, tapi kembali sandarannya kepada
Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah memudahkan. Mungkin Insyaallah. itu pesannya. Masya Allah, alhamdulillah ya cukup menarik ya. Halal industri ini luar biasa ya, dan memang harus segera kita mengambil peluang itu. Ya, Betul. jadi alhamdulillah selama masuk Futa ini termasuk yang berusaha berikhtiar ya mengambil peluang-peluang itu, karena kalau enggak ya orang lain yang masuk ya, sebagaimana Thurman Khattab gitu ya. Kalau kita Betul. nggak menguasai pasar, maka orang lain yang menguasai. Kalau sudah yang orang lain menguasai, kita Setuju. bergantung pada orang lain. Akhirnya kalau bukan Muslim, akhirnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat ya, yang mereka memang sudah tidak concern ke Setuju. sana. Ada hal ada riba, ada gharar, ada pemaksaan syariah Ya, ya kepada kita ya, dan itu mengganggu muruah tentunya, muruah umat muslim. Masya Allah, setuju. jazakallahu khairan. Sekali lagi Pak Ari Jazakallahu khairan. atas sharing-sharingnya hari ini yang luar biasa ya. Pengen sih ngobrol-ngobrol lagi, tapi ya memang waktunya terbatas. Insya Silakan. Allah semoga di Nanti lain waktu di kita luar ya, event buka. ya insya Allah kalau pas kita ke Jakarta, sama-sama ke Jakarta bisa ketemu. Pas kita ke Amin. Bali gitu ya, bisa Betul, Mas. silaturahmi ukhuwah ke Pak Ari. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan hari ini, hadir teman-teman Ziko, sahabat Ziko. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah nih bagi Pak Ari. Insya Amin. Allah kita akan upload Pak di YouTube kita untuk bisa menjadi banyak pelajaran ya bagi teman-teman yang Oh, Masya sedang Allah. mengembangkan bisnisnya. Ya, Mungkin itu, ya. terima kasih banyak. Sekali lagi saya tutup dengan doa Fathul Majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Semua bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Ziyadah Consulting